Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Oke, balik lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana segmen kedua. Kali ini kita akan mendiskusikan nih terkait pantangan makanan pada ibu hamil. Tadi kita sudah berbicara tentang remaja, kita beralih dulu ke ibu hamil nih, spesialisnya tentang gizi. Oke, kita sapa-sapa dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Heni. Halo Kak Ica. Ya, boleh sapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah. Halo teman-teman yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live kita pada hari ini. Tetap pantengin terus kita karena akan ada informasi-informasi yang menarik pastinya. Oke, kita bahas tentang pantangan pada makanan ibu hamil ya Kak Heni. Tentang ibu hamil nih, pastinya rentan sekali ya terhadap makanan. Mereka harus menjaga makanan karena ibu hamil ini menjaga janinnya, menjaga ibunya juga. Betul. Jadi harus double protection nih. Nah, bicara tentang ibu hamil nih, kenapa sih harus waspada terhadap makanannya? Kenapa harus dirubah nih dari dia misalnya masih belum hamil dengan pas udah hamil nih Kak Heni? Iya Kak, berbicara tentang ibu hamil, yang pertama itu karena sistem imun pada ibu hamil ini pada saat kehamilan itu menurun secara alami nih Kak, bukan karena dibuat-buat. Karena pada saat ibu hamil ini hamil, tubuhnya itu mengalami penurunan sistem imun untuk melindungi si janin ini tadi, karena imun tubuh menganggap bahwa janin ini adalah benda asing nih di dalam tubuh ibu ini. Nah jadi sistem imunnya menurun dan bisa juga terjadi nantinya kalau misalnya ibu hamil ini pola makannya tidak dijaga, bisa terjadinya flu, terus suka sakit-sakitan juga karena kan kekebalan tubuh ibu hamil ini tadi menurun Kak dari masa-masa sebelumnya, karena kan beda sistem imun tubuh kita pada saat sebelum hamil dengan setelah kita hamil itu tadi Kak. Terus pengaruh juga terhadap makanan ini terhadap perkembangan janin Kak. Apa yang kita makan bisa mempengaruhi perkembangan janin kita. Misalnya nih, kalau kita mengkonsumsi kopi, pastinya itu kan tidak baik untuk perkembangan janin kita karena di dalamnya itu ada kafein. Di mana kafein ini bisa mempengaruhi atau berisiko untuk terjadinya keguguran. Jadi tidak boleh terhadap ibu hamil ini untuk mengkonsumsi kopi terlalu banyak itu Kak. Selanjutnya itu terjadinya infeksi Kak. Infeksi ini bisa terjadi infeksi bakteri salmonella, di mana infeksi bakteri salmonella ini kita temui pada mengkonsumsi telur. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai ibu hamil nih mengkonsumsi telur tidak dimasak dengan matang, maka bisa terjadi resiko terinfeksinya bakteri salmonella ini. Jadi kalau misalnya Kak Apriza nih hamil, masaklah telur dengan matang, karena ada kan orang yang bilang harusnya setengah matang. Iya. Nah, padahal tidak Kak, karena takutnya nanti bakteri salmonella yang ada di telur itu belum benar-benar mati gitu Kak. Bicara tentang telur nih tadi ya Kak Heni, ada juga yang bilang kalau misalnya telur yang boleh setengah matang itu ada yang omega 3. Nah itu Kak, apakah benar atau sebenarnya harus dimasak sempurna, matang sempurna atau bagaimana? Nah berbagi ini ya Kak tips. Telur itu tidak boleh dikonsumsi
setengah matang. Karena itu Oke. tadi, karena ada Bakteri. bakterinya tadi Kak. Ditegaskan lagi ya untuk ibu-ibu hamil ataupun ini bukan cuman untuk ibu hamil saja nih. Kalau masalah telur terus ikan, daging merah dimasak setengah matang. Itu tuh takutnya nanti bakteri yang ada di daging atau telur itu tadi belum mati dengan sempurna gitu Kak. Jadi harus kita masak dengan benar-benar matang, harus benar-benar dengan yang sebenarnya, jangan yang setengah matang gitu Kak. Oke, tuh jadi jangan ngeyel lagi ibu-ibu Iya. ya bilang, oh tapi saya lebih senengan setengah Yang setengah matang. Pas saya masih gadis bilangnya nggak kenapa-napa tuh saya makan setengah matang gitu. Ternyata ada bakterinya ya Kak Heni di dalam telur itu sendiri itu. Ya kalau misalnya nih kita mengkonsumsi telur setengah matang, kalau kita masih gadis, kan kita tidak memikirkan lagi tentang ada janin nih. Kalau gadis kan belum ada yang harus kita pikirkan. Betul. Tapi kalau sudah menikah dan sudah hamil, kita juga harus memikirkan nih janin kita tadi harus berkembang dengan baik. Jangan cuman memikirkan enaknya saja gitu Kak. Betul, apalagi kalau misalnya pengen anaknya gemoy, pengen yang anaknya sehat, harus juga memikirkan bukan diri kita sendiri tapi anak kita ya Kak Heni. Takutnya nanti kalau misalnya kita terinfeksi bakteri ini tadi, kita terjadinya mual, muntah. Jadi kita tidak nafsu makan lagi nih. Kasihan sama Oke, bayi iya, kita betul. tadi kalau misalnya kita tidak memberikan nutrisi yang baik. Apalagi di trimester pertama ya. Ya, trimester pertama ini sering sekali terjadi mual muntah pada ibu hamil ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya udah mual muntah, makan juga pantangan yang ini tadi tambah nggak selera lagi makan. Iya, jadi nutrisi apalagi yang harus dimasukkan untuk janin kita tadi, padahal apa yang kita makan itu bisa membuat janin kita itu tadi berkembang dengan baik. Betul. Jadi ada nggak sih daftar makanan yang perlu dihindari? Kan tadi sudah bicara tentang telur, ternyata nggak boleh setengah matang. Kemudian daging juga nggak boleh. Nah, biar lebih aware nih, waspada kepada ibu-ibu yang lagi hamil nih, ada nggak sih daftarnya makanan yang perlu dihindari saat lagi hamil nih Kak Heni? Ya, yang pertama itu Kak, makanan mentah atau setengah matang. Makanan yang setengah matang saja tidak boleh, apalagi yang mentah, yang benar-benar mentah ya Kak ya. Karena memang bakterinya itu masih ada di makanan itu tadi. Walaupun mau dicuci, karena kan bakteri itu matinya di suhu 100 derajat Celcius gitu Kak. Maaf dipotong sedikit Kak Heni. Kalau misalnya kan ibu-ibu tuh suka ada yang misalnya jamu, minum jamu gitu. Nah, dikasih misalnya yang telur setengah matang kayak ayam kampung gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kan biasanya ibu-ibu yang tukang jamunya bilang ini sehat loh untuk janin kamu gitu. Apakah benar sehat jamu itu apa gimana? Balik lagi ke bakteri tadi ya Kak. Bakteri. Iya, jadi bakteri tadi tuh tidak mati di bawah suhu 100 derajat Celcius. Jadi harus 100 derajat Celcius nih suhunya. Baru itu mati. Nah, kalau misalnya jamu katanya ini baik, bagus. Emangnya tukang jamunya dokter? Iya tuh. Gitu. Tuh, jadi harus dengerin nih. Ini ahli gizi kita sudah kedatangan. Wah, ahli gizi ya Kak ya. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Kak, ikan dengan kandungan merkuri yang tinggi, contohnya itu ikan hiu. Ikan masih pakai merkuri juga. Iya ada Kak. Bukan cuma bedak ya merkuri. Ternyata ikan juga ada nih kandungan merkurinya. Nah, resikonya bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak janin. Dimana kan perkembangan otak janin itu sangat-sangat bagus ketika janin itu diberikan makanan yang baik. Nah, kalau misalnya kita sudah memberikan makanan yang tinggi dengan merkuri, janin kita itu atau otaknya itu tidak akan berkembang dengan baik, gitu Kak. Terus yang selanjutnya nih Kak, produk susu dan keju yang tidak dipasteurisasi secara baik. Apa sih dipasteurisasi itu? Dipasteurisasi itu ketika kita mengkonsumsi susu atau keju dengan keadaan yang dipanaskan dengan suhu yang sebenarnya, gitu Kak. Karena kalau misalnya sudah terjadinya infeksi pada bakteri yang ada di susu dan keju itu tadi kan adanya bakteri Listeria, di mana
biasanya itu bisa menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti ibu hamil ini tadi, karena kan sistem kekebalan tubuhnya menurun tadi itu Kak. Terus jangan salah-salah nih Kak, kadang kan kita mengkonsumsi vitamin A. Wah, ternyata vitamin A itu kan bagus untuk mata, kesehatan mata. Ternyata kalau misalnya kita berlebih juga mengkonsumsi makanan dengan produk vitamin A yang tinggi, ternyata juga bisa menyebabkan resiko cacat lahir gitu Kak. Ada gejalanya nih, bisa terjadinya kalau untuk ibu hamil terjadinya sakit kepala, terus bibirnya pecah-pecah, terus rambutnya rontok, bisa terjadi mual muntah gitu Kak. Oke, ternyata yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Apalagi kalau misalnya pengen anak mata saya bersinar, Iya. pengen yang terang mungkin. Jadi akhirnya mengkonsumsi makanan vitamin A yang banyak. Ternyata kalau misalnya udah berlebihan Berlebih juga ini nggak baik untuk janin. Betul, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik Kak. Iya, betul. Apapun itu, walaupun kita bukan cuma mengkonsumsi, tapi melakukan sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk kita ke depannya juga ya Kak ya. Betul sekali. Jadi seadanya aja, yang standar-standar aja gitu Kak. Makanlah dengan secukupnya. Iya betul, jangan sekenyang-kenyangnya. Nanti disikat sama gara-gara, oh ternyata enak nih. Iya, gitu, langsung disikat dimakan semua, ternyata kekenyangan. Karena kekenyangan juga nggak baik ya Kak ya. Betul-betul. Selanjutnya ada lagi nggak Kak Heni? Ada lagi nih Kak, makanan yang cepat saji. Nah, karena di dalam makanan yang cepat saji itu kita tidak tahu di dalamnya apakah garamnya ini berlebih atau gulanya ini berlebih atau lemaknya ini tadi berlebih, kan kita tidak tahu. Kalau yang makanan cepat saji ya Kak, tinggal dibuka terus dipanasin dimakan. Nah, gitu Kak. Karena bisa terjadinya resiko obesitas atau terjadinya diabetes terhadap ibu hamil gitu Kak. Kalau misalnya tentang makanan cepat saji nih, apakah garam, gula itu tuh makanan cepat saji bukan sih? Kalau garam dan gula itu bukan Kak, tapi lebih ke pelengkap. Kan Seasoning kayak ya. gini nih, ada makanan kaleng. Nah di dalam makanan kaleng itu misal ada ikan, terus ada nasi. Nah di situ kan sudah diolah, sudah micin, sudah masuk semua. Kita kan nggak tahu seberapa banyak orang yang ngasih micin, terus seberapa banyak orang yang ngasih garam. Ternyata kelebihan garam dan gula. Betul-betul. Iya, di situ Kak. Apalagi kalau misalnya ibu bicara tentang ibu hamil ya, kadang males gitu karena udah misalnya perutnya udah besar, jadi udah males untuk gerak lah, susah untuk gerak, jadi pengen yang cepat-cepat. Yang cepat saji ya Kak ya. Langsung saja ada itu di kulkas misalnya, langsung goreng gitu. langsung. Ternyata nggak baik untuk perkembangan janin kita. Nggak apa-apa agak riuh sedikit ibu, yang penting kondisi anak kita baik, Betul. sehat. Ada lagi nggak Kak Heni? Kan tadi sudah dibahas tentang kafein nih Kak. Nah ternyata kafein berlebih itu juga tidak bagus untuk ibu hamil. Batas amannya itu kurang dari 200 mg per hari Kak, sekitar 1 cangkir. Ada nih kan. Berarti tetap bisa ya? Iya bisa, tapi kita batasi karena tadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu Kak. Tahu-tahu ada yang misalnya udah kecanduan ngopi 3 kali sehari, udah kayak obatnya minum kopi. Misalnya sakit, saya pusing nih kalau misalnya nggak ngopi. Kalau misalnya yang kecanduan gitu ada nggak tipsnya? Misalnya udah kecanduan. Kalau yang kecanduan itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya Kak ya. Kita harus, yang pertama nih, kalau kita sudah hamil, kita kecanduan, kita pikirkan saja, oh kita ini udah punya anak nih, janin, yang harus kita jaga. Jadi apapun yang memang terasa enak, tapi belum tentu bagus ya. Belum tentu bagus, bisa mempengaruhi janin kita stop dulu. Setelah hamil kan banyak tuh masa-masa setelah hamil kan panjang. Kan hamil cuma 9 bulan, dijaga dulu ya kan. Apalagi mempengaruhi nanti
anak kita ke depannya saat dewasa itu berpengaruh ke otak juga nggak? Iya, berpengaruh Kak. Karena gini Kak, kalau kita kelebihan meminum kopi ini tadi, takutnya terjadi resiko terjadinya keguguran. Oh, waduh gitu, sampai Kak. kematian ya. Iya, betul. Jadi kita harus menyayangi anak kita, calon si buah hati. Iya, apalagi udah ditunggu-tunggu misal kelahiran si buah hatinya, Iya, betul. harus dijaga dengan baik. Harus disayangi dengan baik. Misalnya saya dulu misalnya nggak suka sayur, harus disenangi dulu. Iya, harus. Kemarin kenapa sih aku harus makan sayur? Ternyata sayur ini baik nih untuk perkembangan janin kita. Jadi bisa saja nih, kalau yang nggak suka sayur, ibu-ibu di rumah nih nggak suka sayur, bisa kita mengkonsumsi sayur itu kita jadikan bakso, atau bisa kita masukkan ke dalam ini buat nugget ayam dicampur dengan sayur. Sayur itu nggak perlu yang hijau-hijauan loh. Bisa kita kasih wortel, terus kembang kol, apa itu Kak, yang bunga kol? Brokoli. Iya, brokoli juga bisa. Kembang kol juga ada. Iya, kembang kol bisa juga, tapi jangan berlebihan juga Kak, karena kan Tahu-tahu brokoli semua isinya. Gara-gara pengen makan sayur kan jadi ganti bakso brokoli. Baksonya hilang. Oke, ada lagi nggak Kak Heni nih yang harus dihindari oleh para ibu hamil biar mereka, wah ternyata banyak sekali yang harus dihindari nih, harus dicatat. Ada lagi nggak? Selanjutnya yang memang benar-benar nggak boleh nih Kak, alkohol nih. Iya, benar banget nih. Iya. Ini mau dia belum hamil juga nggak boleh ya. Nggak boleh itu karena bisa berisiko cacat fisik dan mental si anak nanti Kak. Jadi ibu hamil harus benar-benar menghindari nih si alkohol ini tadi. Kalau misalnya sebelumnya suka minum alkohol, pas hamil nanti dulu. Jangan dibiasakan anaknya dari janin mengkonsumsi Nanti alkohol. kecanduan nanti anaknya. Kecanduan. Dan itu tadi Kak bisa cacat fisik dan mental. Jadi kasihan anaknya. Betul-betul. Apalagi kalau misalnya kadang tuh kalau misalnya ada nggak sih yang sumbing, misal maaf yang gitu. Nah Iya. itu tuh bisa terjadi nggak sih? Apa faktornya sampai Itu kelainan? Itu karena kekurangan asam folat Kak. Oh, tuh berarti dengerin tuh ibu-ibu kalau misalnya nggak mau anaknya kelainan harus banyak makanan-makanan mungkin yang kita ngerasa dulunya pahit, tapi kita harus tetap lakuin, tetap harus makan untuk anak kita yang harus dihindari dulu walaupun enak ya, tapi harus dihindari dulu demi kebaikan sang buah hati. Betul sekali Kak. Ada nggak sih Kak Heni tips nih memilih makanan yang aman? Tadi kan udah bicara yang panjang nih tentang yang harus dihindari ibu hamil. Nah tipsnya ada nggak yang milih buat makanan ini aman nih untuk ibu hamil yang harusnya baik untuk dikonsumsi? Nah untuk ibu hamil yang ada di rumah, bapak-bapaknya juga nih, jangan cuman ibunya karena kan bersama-sama kan. Sama-sama merawat. Iya, anak sama-sama itu tuh merawat anak. ya. Anak orang tua yang bukan belum anak lahir. ibu. Betul. Nanti cuman ini pesan untuk ibunya aja, bapaknya enggak gitu kan. Bapaknya kerja aja. Kerja aja, nggak usah lah. Tapi mikirin juga ibu hamilnya. bapaknya kerja untuk membeli makanan sehat. Iya betul. Suapin juga. Ada tipsnya nih Kak, memilih makanan yang aman untuk ibu hamil. Yang pertama itu kalau misalnya nih kita membeli sayur, terus membeli buah, kita harus mencucinya dengan bersih, dengan air yang mengalir. Karena kenapa? Ada Kalau ulatnya. misalnya kan kita mengkonsumsi nih kurang dicuci atau kurang bersih, ternyata bakterinya masih nempel di sayur ini atau di buah ini tadi. Kan kalau buah tidak dimasak ya Kak ya. Tapi kalau sayur kan dimasak, bisalah mati bakterinya. Tapi kalau buah ini tadi tinggal baru beli di pasar langsung dihap. Kan kita nggak tahu bakteri apa yang nempel nih di Kebiasaan buah siapa tadi tuh? ya. Bisa nanti ibunya sakit perut, diare, nah nggak nafsu makan lagi nih. Ternyata betul. ada nggak ya kira-kira yang kayak gitu?
Kalau misalnya tentang tips mencuci ini tadi Kak Heni, apakah harus dengan air mengalir aja? Kadang tuh ada juga yang membagikan tips ya di sosmed itu pakai air hangat lah. Kemudian ada juga yang pakai garam gitu biar ulat-ulatnya pada keluar. Gimana tuh Kak Heni tanggapannya? Gini Kak, tergantung di kita masing-masing ya Kak. Tapi tips yang paling bagus itu mencuci buah dan sayur itu di air yang mengalir. Kalau yang dikasih garam itu tadi biar supaya ada di dalam sayur atau di buah itu misal ada ulat. Nah itu mungkin bisa membuat si ulat atau keluar gitu ya? keluar. Tapi kalau misalnya tips dari saya itu kita mencucinya di air yang mengalir, yang lebih bagus Kak. Oke, jadi gitu ya, jangan tiba-tiba air sungai belakang Iya, air yang ada air kobok. Coklat-coklat yang penting air. Yang penting udah disimpan atau enggak ituin dikit pakai air, misalnya air minum, digituin dikit. Nah, yang penting udah dicuci. Ternyata harus pakai air mengalir supaya kuman-kumannya tadi mati. Betul. Ada lagi enggak nih Kak Heni tipsnya nih untuk para bumil-bumil? Nah, tips selanjutnya tadi kan sudah disinggung tentang daging merah, daging mentah. Nah, kita harus memasak daging dengan tingkat kematangan yang betul, yang baik. Harus matang dengan sempurna, sama seperti telur tadi Kak. Kita harus memasaknya secara matang. Kalau misalnya nih, ada ibu hamil yang suka konsumsi sushi. Padahal sushi itu ada beberapa yang tidak dimasak seperti misalnya ada sushi daging ikan salmon gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak hamil lagi atau sedang tidak hamil boleh dikonsumsi karena yang kita pikirkan kalau sakit ya diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Tapi kalau ada si janin ini tadi kalau kita sudah tidak nafsu makan nutrisi apalagi yang mau tumbuh masuk kembang anak juga. Nggak mual muntah aja rasanya makan aja itu kayak susah banget. Apalagi kalau misalnya mual muntah mana sakit juga kan. Tambah itu nggak selera makan ya Kak Eni. Nah selanjutnya pilih produk susu dan keju yang sudah dipasteurisasi secara baik dan aman gitu kan. Terus selanjutnya nih simpan makanan dan susu dan buah-buahan, daging di suhu yang tepat, gitu. Oke, tuh kita sudah berbagi informasi, edukasi tentang apa yang harus dihindari oleh ibu hamil itu sendiri, kemudian makanan-makanan apa yang dilarang, tipsnya nih agar makanan itu aman untuk dikonsumsi ibu hamil nih. Bagi teman-teman podcast Suara Bangga Kencana yang ingin memberikan pertanyaan terkait ibu hamil, bisa di drop di kolom komentar. Kita break sejenak untuk teman-teman kita mengirimkan pertanyaan ya Kak Heni. Yap. Oke, kita balik lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Ini tadi sudah ada teman kita atau sobat yang udah mengirimkan pertanyaannya lewat DM. Nah, kita akan membacakannya. Bagi teman-teman yang pengen misalnya ketinggalan live nih, pengen bertanya tentang seputar gizi, nanti kita akan bacakan di DM kita, kemudian akan kita jawab pada saat live ya. Nah, ini pertanyaannya, mitos atau fakta sih Kak Heni, kalau misalnya ibu hamil itu dilarang makan duren. Nah, gimana sih Kak Heni tanggapannya? Menurut Kak Apriza sendiri nih, kira-kira mitos atau fakta? Kak Apriza pada saat hamil dulu pernah nggak makan durian? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Apa yang terjadi kira-kira? Nggak terjadi apa-apa selagi nggak terlalu banyak. Nah, udah terjawab nih sama Kak Apriza Oke, sendiri. saya sekarang narasumbernya ya. Gini Kak, mitos atau fakta ibu hamil dilarang makan durian? Itu mitos. Oke, tuh mitos berarti boleh. Karena sekarung. Ya jangan boleh sekarung Kak. Yang nggak hamil aja keliangan apalagi yang hamil. Gini Kak. Karena faktanya justru mengkonsumsi durian itu pada saat hamil nutrisi pada durian itu
baik untuk ibu dan janin. Karena Tuh, kenapa? baik. Karena Gas. di dalam kandungan di dalam durian itu terdapat asam folat, Oke. serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk janin kita. Namun tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Catat Betul. lagi nih. Sekali lagi, berlebihan itu tidak Betul. baik. Karena bisa berisiko nih untuk janin kita sendiri maupun untuk si ibu hamil ini sendiri, karena bisa meningkatkan terjadinya berat badan yang berlebih. Kayak Oke, gitu. tuh jadi boleh ya ibu-ibu icip-icip aja. Betul. Duriannya. Seperti nanas juga nih, katanya nggak boleh nanti Nanas muda. nanti Boleh nggak kalau nanas keguguran. Kalau nanas muda memang tidak boleh, tetapi nanas yang sudah matang itu boleh, karena nanas yang matang itu dan nanas yang muda itu kan beda kan kayak. Nah, tapi tetap lagi dicatat tidak boleh berlebihan, tidak boleh banyak. Kita yang nggak hamil aja kalau misalnya makan nanas, entah itu muda, entah itu yang sudah matang, pasti perut kita terasa perih. Betul, apalagi kalau belum makan. Iya, apalagi gitu. Emak kambuh, asam lambung kambuh juga nih Kak. Betul. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya berarti kalau tentang pantangan, berarti yang nggak boleh, bener-bener nggak boleh itu adalah sesuatu yang mentah tadi ya Kak Heni. Iya, yang mentah, alkohol. Yang lainnya tadi itu dihindari. Ya, kalau merokok misalkan Kak, ibu hamil merokok, kira-kira menurut Kak Apriza sendiri Ibu gimana? hamil yang Iya. Oke. Lagi Ibunya bapak-bapak ya. aja nggak boleh, apalagi ibu-ibu hamil. Iya betul, langsung masuk tuh ke janinnya, langsung dihirup dengan anaknya. Betul. Langsung dinikmati anaknya, langsung kena ya itu. Iya, betul. Kesehatan anaknya nggak boleh. Nggak boleh Kak. Oke, sepertinya apa ada pertanyaan lagi nih di kolom komentar? Kita sapa-sapa dulu kali ya. Iya, sapa-sapa dulu. Ini ada dari Cindut, kemudian dari Rahmat. Halo Kak Rahmat. Kemudian ada dari Gabut. Nah, Siapa nih gabut? Gabut katanya, makanya nonton. Iya. Kalau di sini nggak gabut lagi karena ini informasi edukasi yang Betul. yang bermanfaat lah ya. Kalau misalnya nggak sengaja kemakan daging mentah gimana Kak? Wah, ternyata ada juga ya kemakan daging Mentah, tapi nggak sengaja. ya masih Gimana itu? gimana itu Kak gabut kok nggak sengaja? Mungkin dia sambil merem kali makannya. Terus oh ternyata ini masih ada darahnya. Mungkin Kak Heni Kayaknya kalau saya nggak mungkin ya kemakan daging nggak sengaja nggak kan sengaja. ya. Jadi harus dilihat mungkin kalau tipsnya nih Kak Gabut boleh dilihat dulu dagingnya masih merah apa enggak. Kalau misalnya sebelumnya tuh nggak dilihat, kali ini dilihat dulu benar-benar dagingnya gitu ya Kak. Oke, mungkin kita statement penutup lah ya, karena tidak ada lagi pertanyaan dari sobat-sobat kita. Ada nggak sih Kak Heni kesan dan pesannya untuk ibu hamil? Lebih ke pesan ya Kak ya. Oke. Kehamilan itu adalah masa yang penting menentukan kesehatan ibu dan janin. Nah, melalui pemilihan makanan yang tepat, ibu hamil dapat melindungi tumbuh kembang si janin ini tadi sejak dalam kandungan. Oke. Hindarilah makanan yang berisiko seperti makanan yang mentah, tinggi merkuri, atau yang tidak higienis. Edukasi dan tingkatkan kesadaran tentang pantangan dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil itu sendiri. Jadi kita harus membatasi apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh dikonsumsi itu tadi. Yang pastinya jangan mengkonsumsi makanan yang tidak dimasak dengan baik dan benar, gitu Kak. Oke, tuh. Jadi gitu ya, sobat-sobat
diingatkan, misalnya ada tetangganya atau mungkin istrinya yang sedang hamil. Jadi misalnya jangan bilang nggak tahu lagi atau nggak sengaja kemakan, karena sekarang udah era digital, era media sosial yang mana kita bisa browsing, kita bisa cari tahu apa saja pantangan-pantangan yang nggak boleh dilakukan oleh ibu hamil ya Kak Heni. Apalagi lagi musim durian, saya sering kali nih Kak mendengar jangan dimakan, kamu kan betul. lagi hamil, padahal boleh. Jangan aja satu buah durian dihabisi sendiri. Tuh gitu ya, boleh cicip-icip namanya. Betul. Nanti icip-icip, oh enak lagi tagihan. Karena mungkin kalau nyicipnya beda, orang-orang ibu hamil nyicip. Anak saya juga mau nyicip Iya, katanya, betul. jadi satu buah. Nyicip satu buah ya Kak. Satu buah durian. Oke. Nah, mungkin kita cukupkan saja podcast kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan podcast kita selanjutnya dengan host, kemudian narasumber yang menarik dan tema kita yang menarik lainnya. Saya sebagai host pamit undur diri. Dan saya sebagai narasumber pamit undur diri. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya ya Kak ya. Iya, Kak Heni, Jangan semoga- bosan-bosan ngundang saya ya Kak Iya, ya. Kak Heni juga jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kita. Iya, pastinya dong. Sebagai ahli gizi kita ya. Iya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman kembali lagi kita ingatkan kalau misalnya pengen bertanya ketinggalan podcast kita pada siang hari ini, bisa drop pertanyaannya melalui DM atau mau nonton fullnya bisa di YT kita Iya, betul. dengan nama user kita sama ya setiap sosmednya. Oke, sampai di sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.